Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 semuanya. Apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga puasanya masih lancar. Sebelumnya gue makasih banget nih buat kalian yang udah mau klik video ini, yang akhirnya jadiin video ini salah satu tontonan kalian di hari ini. Di kesempatan ini gue bakal nge-review sebuah film Bollywood yang berjudul PK. Film bergenre komedi ini udah rilis tahun 2014 silam. Film ini mengisahkan seorang alien yang mendarat di bumi ini dan mencoba untuk mempelajari kehidupan yang ada di bumi ini. Sebelumnya, di film ini kita ini harus bisa open-minded ya, jadi nggak boleh tuh asal nyimpulin aja dan mengkaitkan dengan hal yang belum tentu benar. Karena film ini tuh bertema cukup sensitif dan nggak ringan guys, yaitu temanya tentang agama. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan sebuah pesawat UFO yang mendarat di bumi, lalu keluarlah seorang alien berwujud sama seperti manusia bumi. Namun alien ini tidak berpakaian layaknya manusia. Dia pun dalam keadaan telanjang bulat yang di lehernya terdapat kalung berupa remote control. Alien ini bernama PK yang diperankan oleh Amir Khan. Sebenarnya sih alien ini belum ada namanya, namun kenapa bisa dia bernama PK nanti ada penjelasannya sendiri guys. Tak berapa lama si PK ini pun melihat penduduk bumi yang sedang berjalan di tepian rel kereta sambil membawa radio. PK pun mendekat dan mencoba mengamati pria ini, namun si pria ini justru malah mencuri kalungnya dan kabur menaiki kereta yang lewat. PK pun mencoba untuk mengejar nih, namun pria itu melempar pasir ke arahnya yang membuatnya kelilipan dan PK hanya bisa meraih radio pria itu. PK sangat sedih nih karena tanpa kalung remote-nya dia tidak bisa kembali pulang ke planetnya. Kemudian scene berpindah nih ke Belgia dengan memperlihatkan Jagu yang diperankan oleh Anushka Sharma dan juga Sarfaraz yang diperankan Susan Singh Rajput yang tidak sengaja bertemu untuk membeli tiket meet and greet. Singkat cerita nih ya, mereka pun berkenalan. Jagu sendiri merupakan mahasiswi dengan jurusan pertelevisian, sedangkan Sarfaraz merupakan mahasiswa arsitektur. Pada kesempatan ini, si Jagu nih udah menaruh hati nih pada Sarfaraz, namun Jagu sedikit sedih saat mengetahui bahwa Sarfaraz berasal dari Pakistan dan beragama Islam. Sedangkan Jagu sendiri merupakan orang Hindia dan beragama Hindu. Kisah mereka pun dirangkum dalam sebuah nyanyian. Biasalah ya, namanya Bollywood itu pasti selalu identik dengan nyanyi dan nari. Setelah itu, hubungan mereka pun sudah intens nih, dan Jagu berniat untuk memperkenalkan Sarfaraz pada keluarganya. Namun keluarganya tidak setuju karena Sarfaraz ini merupakan seorang Muslim dan berasal dari Pakistan. Ayahnya Jagu sendiri begitu fanatik terhadap salah seorang pendeta bernama Tapaswi. Dan ketika dia hendak melakukan kegiatan apapun ya, si ayahnya nih harus selalu menurut perhitungan Tapaswi. Ayahnya Jagu pun mencoba nih untuk menanyakan hubungan Jagu dengan Sarfaraz pada Tapaswi. Di scene ini, Tapaswi seolah-olah sedang melakukan pembicaraan dengan Tuhan, kemudian ia berkata nih pada Jagu kalau Sarfaraz akan mengkhianatinya. Jagu yang tidak senang dengan ramalan Tapaswi ini langsung mengajak Sarfaraz untuk menikah besoknya. Namun di sini Sarfaraz sedikit ragu. Keesokan harinya, Jagu bersiap menuju ke gereja untuk menikah nih. Namun saat tengah menunggu kedatangan Sarfaraz, Jagu dimintai untuk memegang buket yang berisi seekor kucing dari salah satu pengantin lainnya. Setelah itu, tiba-tiba ada anak kecil nih yang memberikan surat untuk dia baca. Yang tak lain, surat itu dia pikir dari Sarfaraz yang tidak bisa hadir untuk menikah dengannya. Jagu pun syok dan keluar dari gereja nih. Semenjak itu dia tidak pernah menghubungi Sarfaraz sekalipun. 6 bulan kemudian Jagu telah kembali ke India dan bekerja sebagai penyiar TV. Di saat Jagu pergi bekerja nih ya menggunakan kereta, dia pun melihat orang dengan pakaian aneh. Saat kereta berhenti, orang itu pun masuk dan membagikan poster gambar-gambar dewa kepercayaan orang Hindu dengan hashtag dicari. Orang itu tak lain adalah PK. Jagu pun merasa tertarik nih dengan PK dan berpikir bahwa PK bisa menjadi ide beritanya. Lalu scene pun berpindah dengan Jagu yang sedang melakukan siaran tentang anjing yang depresi bernama Nico. Di tengah siaran, Jagu menghentikannya nih karena dia merasa itu bukan berita yang bermanfaat. Jagu pun menemui Gary yang merupakan bosnya nih dan menawarinya agar Jagu bisa meliput PK yang sedang mencari Tuhan. Namun si Gary ini menolak hal itu karena dia trauma pernah ditembak di bagian pantatnya oleh pengikut Tapaswi karena membahas tentang agama. Sebenarnya nih ya, Tapaswi ini merupakan salah satu pemuka agama yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun Tapaswi ini sangat pandai berbohong dan mudah
mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ringkas cerita, Jagu kembali nih bertemu PK di sebuah kuil yang sedang mencoba mengambil uang di dalam sebuah kotak amal. PK yang kepergok nih ya mengambil uang itu diteriaki maling oleh para pendeta di sana. Jagu pun mencoba menyelamatkan PK dengan memasukkan dompetnya ke kotak amal itu. Jagu pun berbohong nih kepada pendeta kalau PK sebenarnya ingin mengambil dompetnya yang tidak sengaja masuk ke sana. Setelah terlepas dari tuduhan, Jagu pun bertanya nih, kenapa PK melakukan itu? PK pun menjawab nih, dia sudah membayar Tuhan, tapi kok Tuhan tidak melakukan pekerjaannya? Akhirnya, PK pun mengambil uangnya kembali. Di sini, PK kan seorang alien, jadi dia tuh nggak tahu konsep hubungan dengan Tuhan tuh gimana, ceritanya gitu. Setelah cukup lama mengobrol, PK pun memberitahu pada Jagu bagaimana cara dia bertahan hidup di New Delhi. PK bisa bertahan karena dia memilih penjara sebagai rumahnya nih. Menurut PK, di penjara dia bisa mendapatkan makan gratis. PK pun menunjukkan pada Jagu cara dia masuk penjara, yaitu cukup dengan kencing sembarangan di depan polisi agar polisi menangkapnya. Singkat cerita, Jagu mengikuti PK nih ke penjara dan mulai menginterviewnya. PK yang sudah percaya dengan Jagu pun mulai bercerita dari mana dia berasal dan siapa dia sebenarnya. Namun, mendengar pernyataan PK, Jagu mulai merasa takut nih dan berpikir kalau PK adalah orang gila. Saat itu, PK pun mulai menceritakan nih awal mula kehidupannya di bumi. Kemudian kita diperlihatkan dengan kilas balik setelah PK kehilangan kalung remote-nya. Saat itu, PK mulai sedikit demi sedikit mempelajari manusia. Awalnya dia mengira kalau pakaian yang dikenakan manusia adalah kulitnya. Namun suatu hari si PK ini melihat mobil yang sedang bergoyang. Tahu kan maksudnya bergoyang itu ngapain? Dan menyadari bahwa ternyata kulit manusia sama dengannya. Kemudian PK yang tidak tahu apa-apa tentang bumi mulai membaur nih dengan manusia. Namun karena pengetahuannya yang terbatas mengenai bahasa manusia, PK pun kadang mendapat masalah nih karena kesalahpahaman. Waktu PK dikejar orang, dia tidak sengaja nih tertabrak oleh mobil Byron yang diperankan oleh Sanjay Dutt. Byron sendiri merupakan pemain musik panggilan, mungkin kita kenalnya organ tunggal kali ya. PK pun dibawa ke rumah sakit oleh Byron. Dokter mengatakan nih kalau PK ini amnesia karena tidak meresponnya. Ya gimana mau ngerespon, orang nggak ngerti bahasanya. Byron yang kasihan pada PK membawanya ke rumah. Dalam perjalanan, PK mencoba berinteraksi nih dengan Byron. Namun karena tidak tahu bahasa manusia, PK mencoba menggenggam tangan Byron yang justru disalahartikan oleh Byron. Sebenarnya, PK ingin memegang tangan seseorang itu untuk mempelajari bahasanya, karena di planetnya dia berbicara dengan saling membaca pikiran dengan cara menggenggam tangan. Tetapi Byron yang melihat hal itu justru mengira nih PK ini adalah korban patah hati. Akhirnya Byron ini membawa PK ke sebuah tempat kupu-kupu malam. PK pun dikenalkan dengan seorang bernama Puljaria. Saat dibawa ke kamar nih ya, PK justru memanfaatkan kesempatan ini untuk memegang tangan Puljaria selama 6 jam guna mentransfer bahasa manusia. Lalu keesokan harinya setelah PK bisa berbicara nih, dia pun meminta Byron untuk menemaninya menuju ke tempat di mana kalungnya dicuri. Saat di sana, Byron berkata nih, jika memang remote itu sangat penting, berarti pencurinya sudah membawanya ke New Delhi. Sesampainya di New Delhi, di sana PK pun menanyakan tentang remote-nya ke semua orang, tapi jawabannya selalu sama nih, yaitu hanya Tuhan yang tahu. PK pun bertanya-tanya nih, siapa sih Tuhan itu? Kenapa orang-orang selalu menyebutnya dan apakah benar hanya Tuhan yang tahu di mana remote-nya berada? Singkat cerita, PK mencoba mengunjungi sebuah kuil nih, dan di kuil itu ia membeli sebuah patung dewa. Saat membeli, PK pun melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang Tuhan, yang akhirnya penjual tersebut memanggilnya PK atau orang mabuk. Nah, karena penjual ini nih, awal mula dia dikasih nama PK. Kemudian PK disuruh membeli sesembahan oleh penjual itu dan menyuruhnya untuk masuk ke kuil dan memasukkan uang ke kotak amal agar urusannya beres. Setelah melakukan hal itu, PK merasa nih Tuhan belum menyelesaikan urusannya padahal dia sudah membayar. Lalu PK pun melaporkan Tuhan pada polisi karena dia merasa sudah dibohongi dan tentunya polisi langsung marah dong mendengar ucapan PK. Singkat cerita, PK sering salah masuk rumah ibadah nih dan disitulah PK mulai belajar tentang agama. PK pun mulai berpikir nih, kenapa sih tiap agama itu berbeda?
memiliki tempat ibadah yang berbeda, dan mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Lalu dia harus menganut agama yang mana nih? Dan karena itulah dia sering salah paham dan mulai dikejar orang-orang karena kepolosannya. Karena bingung nih, akhirnya PK menganut semua agama dan menjalankan setiap aturan dari agama itu. Sebab dia tidak tahu nih harus menyembah Tuhan yang mana. Singkatnya, PK pun merasa lelah nih karena sudah menjalankan semua ritual dan aturan agama, namun Tuhan tak kunjung memberitahu di mana remote-nya berada. Di saat itulah PK frustasi dan membuat poster tentang Tuhan yang hilang. Nah, gue inget ini ya, sekali lagi di sini gue lagi nggak nyudutin siapa-siapa, cause gue cuma nyeritain alur di film ini. Oke, lanjut lagi. Saat itu PK tidak sadar kalau Tuhan sudah memberikan jalannya. Suatu hari PK bertemu cosplay Dewa Siwa nih, yang PK kira itu adalah Tuhan. PK pun kemudian mengejar cosplay Dewa Siwa itu sampai ke sebuah acara keagamaan yang sedang dipimpin Tapaswi. Lalu di acara itu Tapaswi mengatakan nih kalau dia diberi kepingan kalung Dewa Siwa oleh Tuhan. Yang ternyata itu adalah remote kontrolnya PK. PK pun senang nih karena telah menemukan remote-nya dan mencoba untuk mengambilnya dari Tapaswi. Tapi PK malah dicegat nih oleh bodyguard Tapaswi dan dibuang di jalanan. PK yang kecewa nih ya, langsung melepas semua benda-benda keagamaan yang dipakainya, lalu Sin berpindah lagi nih ke penjara. Mendengar cerita PK, Jagu pun merasa kasihan nih dan menganggap PK sakit jiwa. Jagu pun tanpa sadar memegang tangan PK yang dimana PK bisa membaca pikirannya. Dan di situ si PK tahu nih kalau Jagu sedang meliput acara Niko, si anjing yang depresi. Jagu pun bingung nih dari mana si PK bisa mengetahui hal itu, padahal dia nggak cerita apa-apa nih sama si PK. Jagu pun akhirnya membantu PK untuk keluar nih dari penjara, dan setelah itu dia memastikan nih bahwa PK ini benar-benar nggak sih bisa baca pikiran. Dan saat ingin memastikannya, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek nih, bukan kakek-kakek sih ya, bapak-bapak memegang tangan PK. Orang tua itu pun meminta uang kepada PK yang katanya untuk berobat istrinya. Namun dari hal itu, si Jagu ini tahu kalau tidak ada rumah sakit di dekat situ dan meragukan kemampuan PK. Namun PK justru mengatakan nih, dia tahu kok kalau orang itu meminta uang bukan untuk berobat istrinya, melainkan untuk membayar makanan orang tua itu dan istrinya di hotel bintang 5. Uangnya kurang karena si istri ini membeli es krim. Karena belum sepenuhnya percaya, Jagu pun mencoba nih untuk ngikutin orang tua itu, dan ternyata benar gengs apa yang dikatakan oleh PK. Jagu pun akhirnya percaya nih pada PK dan membawanya ke rumah. Jagu berjanji akan membantu PK mendapatkan remote-nya dari Tapaswi. Tak berapa lama ada seseorang yang menelepon Jagu ke rumahnya, dan salah sambung tuh kayaknya si orang itu karena udah berkali-kali nelpon tapi dia nggak kenal. Saking kesalnya diteleponin terus nih ya, akhirnya Jagu mencoba untuk mengerjainya. Mendengar pembicaraan Jagu yang sedang mengerjai si penelpon itu, PK pun berpikir nih bahwa Tapaswi juga mungkin seperti itu. PK mengira kalau Tapaswi dikerjai oleh duplikat Tuhan yang memberinya kepingan kalung Siwa. Akan tetapi pernyataan PK tentang salah sambung itu memunculkan sebuah ide nih di kepala si Jagu. Jagu pun mempunyai ide untuk mendapatkan remote PK dan membongkar kebohongan Tapaswi. Akhirnya Jagu pun menggunakan isu salah sambung nih agar masyarakat bisa mendukung PK. Dan selanjutnya PK diajak bertemu Gary, si bos TV-nya Jagu. Jagu pun berencana ingin mempertemukan Tapaswi dan PK agar keduanya berdebat. Lalu Jagu meyakinkan Gary nih kalau PK bisa mengatasi Tapaswi. Begitu Jerry bertemu dengan PK, Jerry pun yakin nih dengan pemikiran si PK ini kayaknya bisa nih ngelawan si Tapaswi gitu. Lalu rencana pun dimulai. Jagu mengajak PK ke kuil Tapaswi yang dibangun dari uang para pengikutnya yang kena tipu. Saat itu Tapaswi sedang memberikan ceramahnya nih, dan kemudian PK pun membantah semua ucapan Tapaswi. Jagu pun segera menyuruh kru TV-nya untuk merekam diam-diam. Dan sejak itulah isu salah sambung jadi viral nih dan membuat bisnis berkedok agama Tapaswi kacau. Tapi di depan media sendiri, Tapaswi ini masih bisa berdalih. Esok harinya, PK pergi lagi nih ke kuil Tapaswi dengan membawa para pemuka agama yang lain. Dan PK pun bertanya nih pada Tapaswi apa agama dari setiap pemuka agama yang dibawanya. Tapaswi pun menjawab nih sesuai dengan pakaian yang mereka kenakan masing-masing. Tapi jawaban dari Tapaswi ternyata salah. Ternyata pakaian dari mereka ini sudah saling ditukarkan oleh si PK. PK menganggap banyak yang mengidentikan agama dengan cara mereka berpakaian. Dan dengan itulah nih si PK sudah
tidak membuktikan bahwa hal itu salah. Tapaswi pun akhirnya marah nih dan langsung mengusir PK, Jagu, dan kru TV-nya keluar dari kuil. Ringkas cerita, isu salah sambung ini makin tambah viral. Hal ini pun sudah sampai di telinga ayah Jagu dan membuat ayah Jagu marah sehingga menemuinya di kantor. PK pun juga kena marah nih oleh ayah Jagu. Ayah Jagu mengatakan bahwa PK akan masuk neraka jika ia mempertanyakan soal agama. PK pun mengajak ayah Jagu ke kampus untuk membuktikan bisnis ketakutan itu. Dan apa yang diucapkan PK pun benar semuanya. Walau demikian, ayah Jagu masih tidak terima nih dan menampar PK karena menyinggung tentang agama dan keyakinan. Isu salah sambung itu pun semakin didukung oleh masyarakat dan banyak sekali yang mengirimkan video tentang penipuan berkedok agama ke acara TV-nya Jagu. Selanjutnya di rumah sendiri nih ya, ayah Jagu nih sangat kecewa dan malu atas tindakan Jagu. Ia pun mengatakan bahwa dia sangat malu punya anak seperti Jagu. Jagu yang sedih pun akhirnya mencoba curhat nih ke PK. Nah semenjak ini si PK mulai jatuh cinta nih sama si Jagu, tapi tidak dengan Jagu. Cinta pun bertepuk sebelah tangan ceritanya guys. Di sisi lain, bisnis Tapaswi ini mulai kocar-kacir. Akhirnya dia menantang PK nih untuk berdebat tentang agama di stasiun TV Jagu bekerja. Acara debat pun mulai diiklankan di mana-mana nih. Dan tak sengaja si Byron ini melihat iklan itu di TV salah satu warung tempat dia nongkrong. Byron pun sangat girang nih melihat temannya di TV. Namun ada seseorang di belakangnya yang mengatakan bahwa dia bertemu PK saat telanjang. Dia juga berkata nih, seharusnya dia yang masuk TV bukannya si PK. Karena dia dalam pengaruh obat, jadinya dia tuh ngomong hal yang nggak seharusnya dia omongin. Dan ternyata guys, ini adalah orang yang udah nyuri kalung PK di awal tadi. Byron yang mendengar hal itu pun langsung nih melempar orang itu dengan sepatunya dan memberitahu PK kalau pencurinya sudah tertangkap. Byron pun berkata, jika remote itu sudah dijual pada Tapaswi. PK yang mendengar hal itu justru malah bingung nih karena dia menganggap bahwa Tapaswi adalah orang terhormat yang sedang dimainkan oleh duplikat Tuhan. Tapi ternyata Tapaswi hanyalah seorang pembohong. PK pun akhirnya mengetahui jika salah sambung itu merupakan rencana dari Jagu. Jagu pun mencoba memberikan pengertian nih pada si PK. Kalau masyarakat tahunya Tapaswi hanyalah pembohong, maka mereka tidak akan percaya dan PK pun tidak akan mendapat dukungan. Singkat cerita, Jagu ini merayakan hal itu dengan minum-minuman, tetapi PK tidak ikut minum. Nah, di kesempatan ini, si PK ini nyoba nih mengungkapkan perasaannya pada Jagu pada secari kertas bertuliskan I love you Jagu dan diselipkan di antara kartu nama. Namun ketika Jagu membaca satu persatu kartu nama itu, Jagu terhenti di nama Sarfaraz. Jagu pun terlihat sedih dan lemah nih, karena PK yang khawatir, dia langsung memegang tangan Jagu dan disitulah PK mengetahui kebenaran masa lalu Jagu bersama Sarfaraz. Akhirnya PK pun tahu kalau Sarfaraz adalah kekasih Jagu yang gagal dinikahinya karena terhalang restu. Adegan pun berganti nih dengan keesokan harinya PK menunggu di stasiun untuk bertemu Byron yang telah membawa pencurinya. Saat Byron sudah sampai, tiba-tiba terjadi ledakan besar di kereta itu yang disebabkan oleh para teroris yang katanya ingin membela agama mereka. Byron dan pencuri itu pun tewas di stasiun. Walaupun PK masih sedih nih ya karena kehilangan temannya, ia pun tetap berangkat ke acara itu untuk melakukan debat, walaupun Jagu sudah mencoba melarangnya. Sambil terus membawa sepatu Byron nih ya, debat pun dimulai. Tapaswi mendominasi nih di awalnya, bahkan ayah Jagu pun begitu senang mendengar pernyataan Tapaswi. Tapi PK ini mencoba membalikan kata Tapaswi nih, sehingga si Tapaswi ini tidak bisa menjawab. Saat itu juga PK membeberkan tipu muslihat Tapaswi untuk memisahkan Sarfaraz dan Jagu. Kalau pengen tahu debatnya gimana nih ya, langsung aja nonton filmnya deh, asli seru banget. Lama-kelamaan si Tapaswi ini mulai tertantang nih dengan pernyataan-pernyataannya si PK. Tapaswi pun menantang si PK atas ramalan Sarfaraz dan Jagu. Jika ramalannya salah, remote akan dikembalikan, dan jika tidak, maka PK harus menyentuh kakinya. Awalnya Jagu ragu nih tentang hal itu, tapi di sini PK meyakinkan Jagu kalau Sarfaraz itu sebenarnya tidak mengkhianatinya. Si PK pun terus menguak kejadian masa lalu Jagu sampai Jagu benar-benar bisa berpikir jernih tentang apa yang
sebenarnya terjadi. Dan ternyata guys, surat yang dulu dibaca bukan dari Sarfaraz. Anak kecil itu salah ngasih surat yang seharusnya buat wanita yang satunya lagi yang juga akan menikah saat itu. Tapi karena saat itu Jagu yang sedang memegang kucing, akhirnya si anak ini memberi suratnya ke Jagu. Jagu yang sudah termakan oleh ramalan Tapaswi ini pun mengira surat itu dari Sarfaraz. Jerry yang dari tadi nonton di ruang kendali pun sudah greget nih ya, pengen cepetan hubungin Faraz gitu kan. Akhirnya Gary pun turun dan menyuruh Jagu untuk menghubungi Sarfaraz. Sangat sulit nih untuk bisa menghubunginya, sampai Jagu teringat kata Sarfaraz kalau dia bekerja di kedutaan Pakistan. Gary pun langsung meminta stafnya untuk menghubungi kedutaan itu. Pengeras suara pun diaktifkan dan saat Jagu menelepon, ternyata orang yang menjawab tahu kalau itu adalah Jagu. Perempuan itu pun langsung memberitahu semua rekan kantornya bahwa gadis India ini akhirnya menelepon. Semua pun tampak berantusias nih. Perempuan itu menjelaskan kalau Sarfaraz selalu menelepon kedutaannya setiap hari hanya untuk menanyakan apakah Jagu menghubunginya atau tidak. Jujur di sini gue juga nangis guys. Next, singkat ceritanya, Sarfaraz pun menjelaskan apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Ternyata selama itu Sarfaraz sendiri menunggu Jagu menghubunginya. Jadi selama ini cuma terjadi salah paham aja. Sarfaraz tidak menghubungi Jagu juga karena dia membaca surat yang tergeletak di kursi. Tapaswi pun terbukti berbohong nih. Dia hendak melakukan kecurangan dengan mengambil remote milik PK, namun dicegah nih sama ayah Jagu yang sudah sadar. Ringkas cerita, semuanya kembali bahagia nih bagi Jagu dan Sarfaraz. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Jagu dan PK pergi ke tempat pertama kalinya PK turun. Saat turun dari bus, PK ini memberikan radionya pada Jagu. PK sendiri tengah mengambil kopernya nih di atas bus yang berisi banyak baterai, namun belum selesai ngambil kopernya, si bus malah melaju. PK pun mencoba mengejarnya. Sedangkan Jagu sendiri membereskan koper berisi baterai itu yang tadi sempat jatuh. Sambil menunggu PK kembali nih ya, si Jagu mencoba menyetel radio PK yang ternyata hanya merekam suaranya saja. Saat mencoba mencari kaset lainnya nih ya, si Jagu ini menemukan tulisan yang dulu pernah ditulis PK, yaitu I love you Jagu. Jagu pun mengetahui semua perasaan PK dan hanya bisa menangis tanpa mampu membalas. PK pun menuju kapal luar angkasanya nih dan kembali pulang ke planetnya. Ringkas cerita, film pun berakhir dengan 1 tahun kemudian si PK ini kembali ke bumi dengan alien lainnya untuk melakukan misi baru. Oke guys, sekian dulu buat video review gue kali ini. Dan gue punya pesen nih ya buat lo semua. Pesen ini diambil dari kata-katanya si PK yang gue petik nih. Kata-katanya itu adalah, Tuhan yang menciptakan kita semua, maka percayalah padanya. Seperti biasanya nih, kalau kalian suka jangan lupa like, kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share, dan kalau kalian ingin berteman yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalau ada video baru dari gue kalian bakal tahu. Jangan lupa komen di bawah, gue tunggu kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, see you next time.